Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman. Sepertinya sepele ya saudara tentang iman ini. Tetapi ini sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen. Nah, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Saya tidak menggurui hamba Tuhan. Saya tidak menggurui gembala-gembala yang senior. Saya tidak menggurui, tetapi saya meluruskan yang salah masalah iman ini. Ya, saudara yang kekasih, dan saya juga tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya hanya meluruskan yang salah tentang iman. Saya ulangin lagi, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, tidak punya iman, tetapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu dia meninggal, dia nggak diterima Tuhan di sorga. Penting nggak ini? Penting saudara yang kekasih. Makanya saya ingin fokus pada hari ini tentang iman. Apa itu iman? Ya, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama ya. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua orang mengharapkan ingin masuk surga setelah mati. Makanya firman Tuhan mengatakan untuk bisa masuk ke surga itu dasarnya adalah iman. Kalau saudara tidak mengerti tentang masalah iman ini, saudara bisa gugur masuk surga. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu seperti fondasi rumah, saudara yang kekasih. Kalau rumah kan ada fondasi, saudara kekasih. Nah, fondasi rumah itu kalau nggak kuat atau salah membuat fondasi rumah, maka rumah itu bisa runtuh. Bisa hancur rumah itu kalau fondasi rumahnya nggak kuat atau salah. Makanya saudara yang kekasih, seperti ini juga. Kalau dasar iman kita nggak benar, kita bisa gugur masuk surga. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Ibrani tadi, Ibrani 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-40, di sini adalah pahlawan-pahlawan iman. Kalau saudara baca ayat yang kelima, karena iman Henokh. Ayat yang ke-7, karena iman Nuh. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham. Ayat 21, karena iman Yakub. Mereka, Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, mereka memiliki iman. Sehingga pada waktu dia mati, dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau saudara baca di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53, di situ dikatakan orang-orang kudus bangkit dan masuk ke kota kudus. Nah, orang-orang kudus ini adalah salah satu mereka ini, Abraham, Ishak, Henokh. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, mereka bangkit lalu masuk ke kota kudus. Kenapa mereka bisa masuk ke kota kudus? Karena mereka memiliki iman. Ya, karena mereka memiliki iman, dasarnya imannya benar, maka pada waktu Yesus mati di kayu salib, mereka bangkit dan masuk ke kota kudus. Ini adalah contoh orang yang sudah memiliki iman masuk ke dalam surga itu. Nah, kita contoh dari mereka.
Iman mereka itu seperti apa sih? Ya, iman mereka seperti apa sehingga mereka bisa masuk ke kota kudus? Apa sih iman itu sesungguhnya? Kalau kita baca di dalam Roma, kita baca Roma 10 ayat 17, saya bacakan. Ini caranya kita untuk mendapatkan iman. Ya, caranya untuk kita mendapatkan iman. Saya bacakan Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangin lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk mendapatkan iman itu kita harus mendengar firman Tuhan. Firman Kristus. Nah, manusia yang pertama kali yang memiliki iman itu Adam dan Hawa. Ya, yang tadi iman timbul dari kita mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita ingin memiliki iman, mau nggak mau kita harus mendengar suara Tuhan. Manusia yang pertama kali mendengar suara Tuhan adalah Adam dan Hawa. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-15 sampai 17 di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Adam, kamu boleh makan buah yang ada di taman ini, kamu boleh makan semuanya, tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Nah, perkataan Tuhan kepada Adam itu yang dinamakan iman. Seperti juga ada Abraham. Abraham mendengar suara Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Ya. Lalu Abraham percaya dengan perkataan Tuhan. Malam dia mendengar suara Tuhan, paginya dia pergi sama anaknya untuk dikorbankan. Itu yang dinamakan iman. Nah, iman kalau kita kesimpulkan, iman itu ternyata orang yang mendengar suara Tuhan. Selama saudara tidak mendengar suara Tuhan, saudara enggak menghasilkan iman. Atau iman itu adalah orang yang percaya dengan perkataan Tuhan. Abraham percaya dengan perkataan Tuhan. Yakub, semua pahlawan iman itu percaya dengan perkataan Tuhan. Orang yang percaya dengan perkataan Tuhan itu yang dinamakan orang beriman. Saya ingin meluruskan, ya, percaya dengan perkataan Tuhan sama dengan percaya dengan nama Yesus atau nama Tuhan itu berbeda. Ya, saya ulangi lagi ya saudara yang kekasih. Ini sangat penting. Percaya sama perkataan Tuhan itu beda dengan percaya dengan nama Yesus. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, selama ini banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan hanya percaya dengan nama Yesus. Dia nggak percaya dengan perkataan Tuhan. Ini penting nggak? Penting. Orang yang percaya dengan nama Yesus itu bukan orang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang percaya dengan perkataannya Tuhan. Saudara yang kekasih, banyak orang Kristen percaya dengan nama Yesus. Asal percaya saja masuk surga. Tapi tidak tahu percayanya gimana. Percaya sama nama Yesus apa percaya dengan perkataan Yesus? Kalau saudara perhatikan di akhir zaman ini, banyak orang Kristen tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang gak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus.
Mereka hanya percaya dengan nama Yesus, tapi tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu mereka mati, mereka ditolak Tuhan masuk surga. Saya belajar Alkitab ini, saudara yang kekasih, sudah 30 tahun lebih. Ternyata iman itu mengandung perjanjian antara Tuhan dengan kita. Atau iman itu mengandung perintah. Seperti Adam dan Hawa diperintahkan untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Seperti Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat batrah. Ya kan? Nah, ternyata iman itu mengandung perintah Tuhan. Selama ini banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, tidak mau percaya dengan perkataan Tuhan. Bahkan mereka melawan perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, ingin masuk surga, diusir sama Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kok bisa begini? Karena mereka hanya percaya dengan nama Yesus, tapi tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Ini permasalahan. Apa benar perkataan saya, orang yang percaya nama Yesus nggak masuk surga? Ya, saya baca di dalam Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nama Tuhan disebut tuh. Mereka bernubuat pakai nama Tuhan. Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Sangat jelas. Ini hamba Tuhan percaya dengan nama Tuhan Yesus. Ya, pada waktu dia menjadi hamba Tuhan, dia pakai nama Yesus untuk mengadakan mujizat, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang. Mereka percaya nama Yesus bisa menyembuhkan orang. Mereka percaya pakai nama Yesus bisa mengusir setan. Tetapi nama Yesus tidak bisa membawa kita ke surga. Buktinya ini. Dia pakai nama Yesus pada waktu dia mau mati. Pada waktu dia mati ya, dia ingin masuk surga. Ternyata mereka ditolak Tuhan masuk surga. Padahal dia percaya dengan nama Yesus. Kenapa bisa begitu? Yaitu saya ingin katakan, mereka nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Banyak gak orang seperti ini? Banyak. Banyak gak hamba Tuhan seperti ini? Banyak. Mereka berkhotbah, percaya saja masuk surga. Percaya saja masuk surga. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan. Enggak yang senior, yang enggak senior. Mereka pasti mengatakan asal percaya saja masuk surga. Ternyata pada waktu dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Matius 7 ayat 23. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini adalah bukti bahwa nama Yesus tidak bisa membawa kita ke surga. Mungkin nama Yesus bisa mengadakan mukjizat. Mungkin nama Yesus bisa mengusir setan. Mungkin nama Yesus bisa menyembuhkan orang. Tetapi nama Yesus tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini ayatnya Matius 7, 22, 23. Kenapa bisa begini? Karena banyak hamba Tuhan salah menyampaikan firman Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Ya kita harus percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada nama Yesus, tapi percaya dengan perkataan Tuhan. Abraham percaya dengan perkataan Tuhan. Nuh percaya dengan perkataan Tuhan. Yakub, Musa
Semua mereka percaya dengan perkataan Tuhan dan mereka melakukan perintahnya, maka mereka sudah memiliki iman. Pada waktu dia mati, dia masuk ke surga. Ini sangat penting. Ini adalah dasar kita menjadi orang Kristen. Harus tahu iman itu apa. Iman adalah orang yang percaya dengan perkataan Yesus. Kalau sekarang Yesus ya. Nah, sayang saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan tidak percaya dengan perkataan Yesus. Banyak orang Kristen tidak percaya dengan perkataan Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang senior, yang gelarnya doktor, yang gelarnya S2, S3, mereka tidak percaya perkataan Tuhan Yesus. Mereka hanya percaya dengan nama Yesus ada mujizat. Ya, apa benar perkataan saya banyak hamba Tuhan nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus? Saudara baca di dalam Matius 5. Ya, ini saya tidak menjelekkan hamba Tuhan loh. Dan saya tidak mengajarkan hamba Tuhan. Saya hanya meluruskan yang salah. Matius 5 ayat yang ke-17. Ini perkataan Tuhan Yesus ini. Tapi banyak sekali hamba Tuhan yang nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Mereka hanya percaya dengan nama Yesus. Tapi perkataan Tuhan Yesus dia nggak percaya. Ya, kita baca Matius 5 ayat yang ke-17. Ini adalah bukti. Ya, Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi ada dua hamba Tuhan nih. Ada hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dan ada hamba Tuhan yang mau menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ayat 18 saya perjelas ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi hukum Taurat kata Tuhan itu berlaku sampai dunia lenyap. Setelah dunia itu lenyap, hancur, sudah kiamat, baru hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan yang tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Saudara perhatikan di akhir zaman ini. Apakah ada gereja atau gembala, pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat? Mereka mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Padahal Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Penting gak ini saudara? Penting. Kalau hamba Tuhan saja sudah melawan perintah Tuhan, bagaimana dia punya iman? Ini firman Tuhan loh saudara yang kekasih loh. Yang mengatakan tuh yang punya sorga loh, bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi banyak sekali pendeta, hamba Tuhan, yang senior ya pun yang gak senior, yang gelarnya doktor, yang gelarnya S2, S3, mereka tidak percaya dengan perkataan Tuhan bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Saya berdebat sama hamba-hamba Tuhan.
Kemarin-kemarin itu saya berdebat sama-sama hamba Tuhan. Saya sendiri melawan ratusan hamba Tuhan. Mereka mengecam saya. Saya mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, seperti apa yang Yesus katakan. Tetapi mereka menolak perkataan itu. Sehingga saya dibully. Karena saya katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Percis apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayatnya ke-18. Kalau ini terjadi, hamba-hamba Tuhan yang menolak perkataan Tuhan Yesus bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, maka pada waktu mereka mati, mereka tidak diterima Tuhan di surga. Karena iman itu adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Makanya saya katakan banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu mereka meninggal atau mati, mereka diusir dari surga. Mereka sangkain masuk surga. Mereka sangka kalau percaya dengan nama Yesus bisa masuk surga. Buktinya kata dia, saya ngusir setan pakai nama Yesus, setan takut. Saya tumpang tangan pakai nama Tuhan Yesus, sembuh. Mengadakan mujizat pakai nama Yesus, sembuh. Tapi masa pakai nama Tuhan Yesus gak bisa masuk surga? Tapi ini nyata loh saudara yang kekasih, Matius 7 ayat 22-23. Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Masa saya masuk surga nggak boleh? Karena ini bukan iman. Orang yang percaya dengan nama Yesus itu bukan orang beriman. Mungkin nama Yesus bisa menyembuhkan orang. Mungkin nama Yesus bisa mengusir setan. Tapi nama Yesus tidak bisa membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga adalah kita percaya dengan perkataan Tuhan. Dan kita lakukan. Baru itu yang dinamakan iman. Sehingga pada waktu kita mati, kita bisa masuk surga. Apakah benar perkataan saya ini? Kita baca Matius 7 ayat 21. Perkataan saya ini percis apa yang Tuhan sampaikan di Alkitab. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi bukan orang yang percaya Yesus masuk surga. Sebanyak apapun doa saudara, kalau saudara tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, maka saudara nggak bisa masuk surga. Ya Tuhan, Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu. Sepertinya rohani ya saudara ya. Banyak doa, banyak puasa, percaya nama Yesus, mengadakan KKR di mana-mana, setiap minggu berkhotbah di atas mimbar, tetapi pada waktu dia mati ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, duduk di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu adalah neraka. Sayang ya saudara yang kekasih ya. Sekolah teologi ya bertahun-tahun sampai gelarnya doktor, tapi dia nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang bingung saudara yang kekasih. Banyak tuh hamba-hamba Tuhan sekolah bertahun-tahun, puluhan tahun dia sekolah Alkitab sampai mendapatkan gelar doktor. Tapi setelah hasilnya menjadi doktor teologi ya, dia nggak percaya Yesus. Apa yang diajarkan tuh di sekolah? Saya bingung kadang-kadang. Semakin pintar menjadi, semakin ngerti Alkitab. Ya, kan kalau dokter itu kan ngerti Alkitab saudara yang kekasih. Tetapi kok dia nggak mau mengikuti perintah Yesus ya? Apa yang diajarin? Saya bingung saudara yang kekasih. Semakin pintar ngerti Alkitab, semakin melawan perintah Yesus.
Jadi iman itu saya simpulkan. Iman itu adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Di dalam suara Tuhan itu mengandung perintah. Perintah Tuhan apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mendengar suara Tuhan, dan di dalam iman itu mengandung perintah Tuhan. Enggak asal percaya saja masuk surga. Enggak. Ini buktinya Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara kan ingin mengharapkan saudara mati masuk surga. Jadi saudara harus mengerti tentang iman. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang melawan ini, dia bukan melawan Tuhan, tetapi bukan melawan manusia, tetapi melawan Tuhan. Sangat jelas ya saudara yang kasih. Saya bacakan saja biar enak. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Ini yang dinamakan iman. Iman adalah perintah Tuhan kepada kita. Di dalam iman itu mengandung perintah. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau saudara ingin masuk surga, mau nggak mau saudara harus percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tapi sayang saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan yang nggak mau menerima perkataan Tuhan Yesus. Saya dibully sama hamba Tuhan yang gelarnya doktor, yang gelarnya S2, S3, saya dibully. Mereka mengatakan hukum Taurat gak berlaku lagi. Padahal Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Ini yang ngomong doktor teologi loh. Dia katakan hukum Taurat gak berlaku lagi. Berlawanan dengan apa yang Yesus katakan. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Mereka bingung saya jadinya. Semakin pinter menggali firman Tuhan, semakin dia melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tapi mereka mengatakan tidak. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Seolah-olah mereka lebih pintar dari Yesus. Ya, saya ngomong apa adanya ya. Saudara perhatikan di akhir-akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Mereka mengatakan hukum Taurat gak berlaku lagi toh. Berarti mereka tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Mereka tahu perkataan Tuhan bahwa hukum Taurat sampai dunia lenyap, tapi mereka tidak percaya. Mereka hanya tahu tapi nggak percaya. Mereka hanya percaya dengan nama Yesus. Jadi iman itu, kalau saudara nggak ngerti tentang iman, saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Makanya saya ingin katakan tadi, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Dengan bangganya dia berkhotbah di mimbar, bahkan mengadakan KKR, padahal nggak punya iman. Iman itu adalah orang yang percaya dengan perkataan Tuhan, bukan percaya dengan nama Yesus. Nyambung ya saudara yang kekasih ya. Jangan sampai saudara nanti mati ditolak Tuhan masuk surga. Contohnya sudah banyak hamba Tuhan yang mati ditolak Tuhan masuk surga. Karena mereka menolak
ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi yang kudus. Yang kudus itu apa, saudara yang kekasih? Kudus menurut saya sama kudus menurut saudara itu beda. Kudus menurut manusia sama kudus menurut Tuhan itu beda. Nah, apa sih kudus menurut Tuhan itu apa sih? Semua ada di Alkitab, saudara yang kekasih. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jelas ya. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Apa itu yang kudus? Ternyata hukum Taurat adalah kudus, perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Clear. Jadi kalau saudara tidak mau hidup kudus, berarti saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Tapi sayang, banyak hamba Tuhan yang menolak firman Tuhan. Roma 7 ayat 12. Mereka nggak percaya dengan hukum Taurat itu kudus. Padahal perkataan ini perkataan firman Tuhan, bahwa hukum Taurat itulah kudus. Perintahnya juga adalah kudus. Jadi di dalam hukum Taurat itu ada perintah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan Jangan menyembah Tuhan selain, jangan membuat patung, jangan berzina, hormati orang tua. Itu hukum Tuhan. Itu hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat ini, kata hamba Tuhan, nggak berlaku lagi. Padahal Tuhan katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang merasa sudah pintar di mimbar mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Orang seperti ini nggak punya iman. Tapi merasa punya iman. Berkhotbah di mimbar. Yang ngadain KKR. Merasa punya iman. Memberitakan Injil. Tetapi Injilnya salah. Benar ya saudara yang kekasih? Iman itu adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Nah, di dalam mendengar firman Kristus, di situ ada perintah. Yakobus 2 ayat yang ke-19 sampai 26. Abraham dibenarkan karena melakukan perintah. Kita baca ya di dalam Yakobus biar jelas ya. Yakobus 2. Yakobus 2 ayat yang ke-20. Yakobus 2 ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ternyata iman itu mengandung perintah. Adam dan si Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, si Ishak, untuk dikorbankan. Dan Abraham percaya itu.
Lalu dia ingin mengorbankan anaknya, sehingga dia menghasilkan iman yang sempurna. Jadi iman itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Sehingga Abraham imannya sempurna. Kenapa Abraham imannya sempurna? Karena dia mendengar suara Tuhan. Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan anaknya, Ishak. Dan dia lakukan. Sehingga iman dia menyelamatkan dia. Ini yang dinamakan iman. Iman itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Bukan asal percaya saja masuk surga. Kalau saudara diajarkan sama hamba Tuhan, percaya saja masuk surga, saudara mati, ditolak Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mati? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mati? Yang tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Mereka hanya percaya dengan nama Yesus. Saya ulangin lagi, nama Yesus tidak bisa menyelamatkan saudara. Nama Yesus hanya bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat. Tetapi nama Yesus tidak bisa membawa saudara ke sorga. Yang bisa membawa saudara ke sorga, saudara harus mengikuti perintah Bapa yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, itulah yang akan masuk sorga. Sekarang ini saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan menekankan jemaatnya untuk banyak-banyak berdoa. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau mati nggak masuk sorga. Banyak-banyak berdoa itu nggak salah, saudara yang kekasih. Tapi doa itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Matius 7:22 ayat 21, bukan orang yang berseru, bukan orang yang berdoa yang masuk surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa perintahnya? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia tapi menolak Allah. Kalau di dunia saudara menolak Tuhan, ya, kalau di dunia saudara menolak Tuhan, maka saudara pun ditolak Tuhan di sorga. Jadi kalau saudara menolak hidup kudus di dunia ini, maka saudara pun akan ditolak Tuhan di sorga. Kalau saudara menolak hukum Taurat di dunia ini, maka Tuhan pun akan menolak saudara di sorga. Ini penting. Penting, sangat penting. Jadi mau gak mau saya harus sampaikan seperti ini. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang masuk neraka. Karena dia menolak hukum Taurat. Karena dia melawan perintah Tuhan. Karena dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tapi banyak sekali hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Seolah-olah dia lebih pintar daripada Yesus. Yang menolak Tuhan, yang menolak perkataan Tuhan itu nggak tanggung-tanggung, saudara yang kekasih. Gelarnya doktor, dosen, mengajar Alkitab. Tetapi kenapa mereka bisa menolak perkataan Tuhan Yesus? Karena dia sudah dibutakan. Ya, dibutakan. Tuhan katakan banyak belajar firman Tuhan, tetapi mereka tidak ngerti. Yaitu nggak percaya dengan Alkitab. Saya percaya dengan Alkitab. Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, ya diamenin aja. Ikutilah aja hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan hukum Taurat itu adalah kudus, perintahnya kudus, benar dan baik dan rohani. Ini firman Tuhan yang katakan. Tetapi banyak sekali hamba Tuhan yang nggak percaya. Saya heran loh, saudara yang kekasih. Banyak sekali hamba Tuhan yang nggak percaya dengan Alkitab. Bingung saya kadang-kadang.
Mereka belajar Alkitab, tapi mereka nggak percaya dengan Alkitab. Contohnya, saudara, Yohanes 8 ayat yang ke-11. Ini semua hamba Tuhan tahu ayat ini. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lalu kata Yesus, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perkataan Tuhan loh. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, perkataan yang kita dengar dari Tuhan Yesus, itu yang dinamakan iman. Kalau saudara percaya perkataan Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi, dan saudara melakukannya, nggak melakukan dosa lagi, maka iman saudara sempurna. Selama saudara tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, saudara nggak punya iman. Ya, selama saudara tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, saudara nggak punya iman. Saudara hanya percaya dengan nama Yesus, tapi saudara tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu saudara meninggal, Tuhan katakan, nyala dari hadapanku kalian pembuat kesalahan. Sayang saudara yang kekasih, sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tidak mengerti masalah ini. Karena apa? Karena hamba Tuhannya tidak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Ya, mudah-mudahan YouTube ini bermanfaat untuk saudara. Ya, sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan yang salah. Percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Pas mati gak masuk surga. Menang jabatannya doktor, namanya terkenal di mana-mana, tapi saya nggak percaya Yesus, nggak percaya perkataan Yesus. Jadi hamba Tuhan nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus tuh bingung saya kadang-kadang. Benar nggak omongan saya? Saudara sudah menjadi orang Kristen berapa tahun? Saudara sudah menjadi hamba Tuhan sudah berapa tahun? Saudara percaya nggak dengan perkataan Tuhan Yesus? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat 18. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun saudara menjadi hamba Tuhan? Saudara percaya nggak perkataan Tuhan Yesus? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau saudara menjadi orang Kristen atau hamba Tuhan nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, jadi maunya apa? Maunya apa? Apa Tuhan yang mau ngikut saudara? Apa Tuhan yang harus ngikuti perkataan saudara? Jangan dibalik-balik saudara yang kekasih. Kita yang harus mengikuti perkataan Yesus. Selama ini hamba Tuhan harus Yesus mengikuti perkataan mereka. Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tapi banyak hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Emang yang buat aturan tentang masuk surga hamba Tuhan. Yang membuat aturan untuk kita bisa masuk surga ya Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, duduk surga yang paling atas. Yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, duduk surga yang paling bawah. Kalau saudara sudah mengerti apa yang saudara dengar ini, saudara nggak percaya, kalau nggak masuk surga, jangan salahkan Tuhan. Teman saya hamba Tuhan semua, saudara yang kekasih. Ratusan teman saya hamba Tuhan semua. Mereka semua nggak mau menjalankan hukum Taurat. Lagi tuh pernah berdebat sama saya.
Saya dibully. Ma bicara, kalau lu menjalankan hukum Taurat, lu disunat, kata dia. Emang lu disunat, katanya. Banyaklah perkataan-perkataan yang saya dengar gak enak. Dia menghina hukum Taurat. Selalu saya tanya, saudara gak mau menjalankan hukum Taurat ya? Iya, dia bilang. Oke, saya bilang. Ini curhat sedikit nih, saudara. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara nggak boleh ngambil uang perpuluhan. Saya bilang. Karena uang perpuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Saya ngomong gitu. Mereka nambah marah, saudara yang kekasih. Marah, dibully saya. Kan mereka mengatakan dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau nggak mau menjalankan hukum Taurat, kata saya, jangan ngambil uang perpuluhan dong. Karena uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Kita baca Ibrani. Saya bacakan di Ibrani, saudara yang kekasih. Ibrani 7. Saya bacakan ayat yang kelima ya. Ibrani 7 ayat yang kelima. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut perpuluhan dari umat Israel. Saya ulangin lagi ya, biar jelas ya. Ibrani 7 ayat yang kelima. Dan mereka dari anak-anak suku Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persembahan perpuluhan dari umat Israel. Jadi menurut hukum Taurat, itu perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi mereka mengambil uang perpuluhan. Padahal perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Licik gak orang seperti ini? Licik. Dia katakan gak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi dia mengambil uang perpuluhan dari jemaat. Padahal perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Kalau perpuluhannya menguntungkan dia, berlaku. Tapi kalau hukum Taurat tidak menguntungkan dia, nggak berlaku. Dia berdiri di dua kaki, saudara yang kekasih. Kalau hukum Taurat itu ada duitnya, dia aminin. Dia jalanin kalau hukum Taurat itu ada uangnya. Tetapi kalau hukum Taurat nggak ada uangnya, dia buang sama dia. Nggak berlaku lagi katanya. Nah, orang seperti ini, hamba Tuhan seperti ini, hamba Tuhan apa? Saya bingung kadang-kadang. Ini hamba Tuhan senior loh, saudara yang kekasih. Yang gelarnya dokter. Nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tapi uang perpuluhan dia ambil dari jemaat. Padahal uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Ngomongnya nggak mau menjalankan hukum Taurat, tapi hukum Taurat ada uang, dia jalanin. Kacau kan? Marah mereka sama saya ngomong begitu. Ya urusan dia sama Tuhan lah, saya bilang. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau terima ya syukur, nggak terima ya udah, kata saya. Jadi saudara yang kekasih, di YouTube ini saya tidak mengajarkan hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mengajarkan. Saya hanya meluruskan. Saya tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan kebenaran. Bahwa kalau saudara ingin memiliki iman, saudara harus percaya dengan perkataan Tuhan. Bukan percaya dengan nama Tuhan. Kalau saudara percaya dengan perkataan Tuhan dan saudara lakukan, maka itu yang dinamakan orang beriman. Apa itu perkataan Tuhan? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, mereka bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Ini yang dinamakan iman. Kalau saudara tidak mau hidup kudus, berarti saudara menolak Tuhan di dunia ini.
Sehingga pada waktu saudara mati, saudara pun ditolak Tuhan di sorga. Sama seperti Matius 7 ayat 22-23. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itu Tuhan berterus terang, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Tidak menjamin orang yang punya karunia itu benar di mata Tuhan. Ya, jangan sombong saudara menjadi hamba Tuhan. Banggalah kalau saudara menjalankan perintah Bapa yang di sorga. Mau masuk sorga tapi nggak percaya dengan firman Tuhan. Mau masuk sorga tapi tidak percaya dengan perkataan Yesus, ya nggak bisa masuk sorga. Puluhan tahun mendengar khotbah yang salah akan menghasilkan kebenaran yang salah. Kebenaran yang salah itu yang akan menggagalkan kita masuk surga. Saya ulangi lagi. Puluhan tahun kita mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenaran yang salah. Kebenaran yang salah itu yang akan menggagalkan kita masuk surga. Pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal untuk kita masuk surga. Kita berdoa karena ada gangguan ya saudara yang kekasih. Dengar ya. Kita berdoa. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Kalau saudara tidak mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu di YouTube ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan bagi berkat juga bagi saya yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.